Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagimu. Kasih setianya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukur, memuji, menyembah, muliakan Dia. Allah itu baik. Allah di dalam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Yes, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yes, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Tepuk tangan, Tuhan Yesus kita luar biasa. Yes, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan Yesus. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Yes. baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yes. Angkat jempol saudara, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lama. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, Dua jempol. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk lamanya, sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Dari untuk sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Haleluya. Biarlah melalui pujian ini kita menyatakan kasih kita kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus kembali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku cinta engkau. Petrus ditanya 3 kali, karena dia menyangkal 3 kali. Kita tidak perlu menyangkal, lalu menyatakan cinta kita mulai hari ini, saat ini. Katakan cinta dia, cinta dia. Cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
Yesus. Engkau segalanya bagiku Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Yes, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Karena begitu besar kasih Bapa di surga kepada kita, diberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dia telah mati menjadi tebusan bagi dosa kita. Kasih dari Bapa begitu besar, dinyatakan begitu dahsyat oleh pengorbanan Yesus. Adalah layak kalau Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bukan hanya kepada Petrus, juga kepada saudara dan saya. Hari-hari ini pandemi belum selesai, pencobaan belum habis, bisa silih berganti. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari kepadamu. Yang terpenting, katakan, ku cinta engkau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya terus menerus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah kami tidak mampu menolong kami dari api yang membara, kami tetap tidak akan menyembah kepada kaisar, tidak menyembah kepada ilah Babel. Kami akan tetap setia, tidak menyembah kepada Nebukadnezar. Dan Allah membela iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pastikan hari ini cintamu kepada Yesus di akhirnya akhir zaman ini makin deep, makin dalam. Katakan bersama-sama, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus. Hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, engkaulah satu-satunya Tuhan Allah dan Rajaku Yesus. Kekasih dalam hidupku Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita sembah. Tanpa ada permohonan apapun, mari sembah. Sembah Yesus. Kira lama syandara lama syandara lama syandara.
pujian penyembahan. Naikkan bahasa barumu. Bagi yang belum bisa bahasa barumu, mulai panggil Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau kekasih hidupku, Engkau mempelai surgawiku. Ku puji, ku sembah dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah, ku sembah. Engkau Allah, Engkau Allah dan Raja, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Tepuk tangan buat Yesus, Tuhan kita yang mulia. Makasih. Darahmu Yesus menebus dosaku. Bilurmu Yesus, 1 Petrus 2:24, menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan, penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuh. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkan. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus, ku mau jadi muridmu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelaimu. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus,
Salam penyembahan. Sobat penyembah, di program Worship at Home pada saat ini kita sudah memuji, menyembah, berdoa dari rumah kita masing-masing. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk tanya jawab, dan telah hadir hambanya yang luar biasa, diurapi Tuhan, Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat. Salam hamba. Shalom, puji Tuhan. Tema kita saat ini adalah menyambut Yesus yang akan datang saat Natal dan saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini dihubungkan. Jadi menyambut Yesus datang sesuai kitab suci. Dia akan datang saat Natal sudah pernah datang, akan datang lagi di awan-awan, kita dijemput ke sana dan kita akan lakukan sesuai kitab suci. Pastor Dhani, saya sering mendengar Pastor Dhani sharing. Pastor Dhani sering menggunakan kalimat sesuai kitab suci. Sesuai kitab suci. Itu apa maksudnya? Ya, baik. Kalau kita lihat tentang kelahiran Yesus di kitab Matius, nah di kitab ini menarik sekali ya, bagaimana kehadiran Yesus di muka bumi ini semua sesuai kitab suci. Sebagai contoh, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa namanya Yesus? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Supaya genap yang difirmankan oleh para Nabi, yaitu anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Immanuel. Kemudian diulang lagi di Matius 2. Nah, di Matius 2 itu ada orang-orang Majus. Mereka cari tahu di mana Yesus itu dilahirkan. Maka di sini disebutkan di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, dan seterusnya. Alea kelima ayat 1. Ya, jadi kenapa Yesus lahirnya di Bethlehem sesuai dengan kitab suci. Padahal pada waktu Maria hamil tua, dia ada di kota Nazaret. Nah, bisa nggak Maria ini udah hamil tua, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan jauh nih ke Bethlehem, biarlah aku lahir di Nazaret. Memohon, bisa nggak dikabulkan? Ya, dia akan ngeden pakai suster yang nomor 1. Nak, keluarlah nak. Bisa keluar nggak? Tidak akan keluar, karena tidak sesuai prosedur. Karena prosedurnya lahirnya harus di Bethlehem. Untung Pak, waktu itu belum ada operasi sesar Pak. Kalau ada operasi sesar itu, maka lahirlah Yesus di kota Nazaret, bubar semuanya. Nah, maka saya lihat teknologi itu sesuai dengan zamannya. Jadi Yesus lahir sesuai kitab suci di Bethlehem. Kemudian penyingkaran ke Mesir, ya, disampaikan bahwa Herodesnya akan membunuh bayi-bayi. Nah, lalu ayat yang ke-15 nih, Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir, kenapa perginya ke Mesir? Karena sesuai kitab para nabi. Dari Mesir, kalau saya Dedi Yusuf, saya mending lari ke Paris Pak, terus ke Roma, jalan-jalan sekalian ke Eropa. Tetapi itu namanya bukan Yusuf, tapi Dhani. Nah, gitu. Yeah. Tapi tidak sesuai dengan kitab suci. Maka mereka pergi ke Mesir, karena dari Mesir kupanggil anakku, sesuai kitab suci, sesuai prosedur. Nah, demikian juga ada pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ini yang kurang baik cerita dari Natal ya. Dikatakan ada pembunuhan anak-anak, ayat 18 dari Matius 2 masih. Terdengarlah suara di Rama, tangis ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Nah, ayat 17-nya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Rupanya ada nabi yang menubuatkan bahwa akan ada anak-anak yang bayi-bayi yang dibunuh. Tetapi yang menarik, kembali dari Mesir ini. Kenapa Yesus disebut orang Nazaret? Kok tidak disebut orang Batak atau tidak disebut orang Solo? Bahkan tidak disebut orang Bethlehem. Tidak disebut orang Bethlehem atau orang Yerusalem. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, kalau saya jadi Yusuf, yang mending kita tinggal di Yerusalem kan, ibu kota negara. Tetapi karena Yesus akan disebut orang Nazaret, maka dia besar di Nazaret. Diulang lagi pada waktu pelayanan, di mana baptisan. Ya, kenapa Yesus dibaptis? Kan dia nggak perlu dibaptis. Biarlah itu terjadi. Dengan demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah. Jadi untuk menggenapi seluruh firman Tuhan, banyak lagi. Tapi saya tutup yang terakhir di sini. Yesus melayani di daerah Galilea, di daerah Kapernaum. Ya, kenapa dia tidak memulai pelayanannya di Hebron, misalnya di selatan, di daerah padang gurun Negev? Sampai lokasi pelayanannya pun sudah dinubuatkan. Rasanya ya, sepanjang kehidupan Yesus sesuai kitab suci rasanya. Iya, memang. Sampai dia dihina, diolok, dijual, dicemeti, dimahkotai duri, jubahnya dilelang, jubahnya dibuang undi, dikuburkan, ada penjahat di kanan kirinya, dibangkitkan sesuai kitab suci, naik ke surga. Dan yang belum ini adalah kedatangan kedua kali seperti kitab suci. Kitab suci. Ya. Nah, apa hubungannya Pak Dhani sesuai kitab suci kelahirannya pertama, kedatangannya pertama, dengan sesuai kitab suci kedatangannya kedua waktu rapture nanti? Yesus datang di awan-awan, kita rapture naik ke surga mengalami pengangkatan. Ya, yang penting pertama adalah kalau kedatangan yang pertama kali kitab suci digenapi secara sempurna, semua sesuai kitab suci, maka nanti kedatangannya kedua kali juga pasti sesuai kitab suci, pasti digenapi secara sempurna. Jadi artinya tidak usah ragu, benar nggak nih ada bencana alam nanti sebelum Yesus datang dua kali, benar nggak nih ada yang murtad, masa, dan seterusnya dan sebagainya. Tidak perlu diragukan. Kalau kedatangannya pertama sesuai kitab suci, semuanya terjadi secara akurat, secara tepat, maka nanti kedatangannya kedua kali juga akan terjadi semua akurat, tepat, sesuai kitab suci. Maka kita bisa mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, kalau di kedatangannya pertama itu ada Yohanes yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan umat yang layak bagi kedatangannya. Maka kita sekarang di akhir zaman, kitalah yang jadi Yohanes, berseru di padang gurun, kita pemuridan, kita penginjilan, menyiapkan umat yang layak sebagai mempelai Kristus. Nah, jadi memang yang pertama siap untuk diselamatkan, tapi yang kedua siap untuk menyelamatkan. Artinya yang pertama Yesus datang sebagai juru selamat, tetapi kita sekarang menyongsong datang Tuhan, kita datang ke bangsa-bangsa untuk menyelamatkan mereka dengan beritakan Injil, ya, dengan kita menantang terima Yesus dan sebagainya. Nah, sebagai orang percaya, murid Kristus yang bertumbuh jadi mempelai Kristus, kita berarti kan harus mempersiapkan diri menyongsong. Ya. Yesus datang kedua kali sesuai kitab suci. Nah, karena Pak Dhani memang diberi kepercayaan Tuhan untuk mempelajari akhir zaman. Nah, kedatangannya kedua kali yang sesuai kitab suci itu ada berapa garis besar penting yang harus kami ketahui sehingga kami betul-betul mendalaminya. Karena yang akan datang kedua kali adalah Tuhan Yesus, maka yang tahu persis peristiwa, kronologi, tanda-tanda kedatangannya kedua kali adalah Tuhan Yesus sendiri. Iya. Artinya kalau kita mau belajar akhir zaman, mulailah dari khotbah Yesus tentang akhir zaman, baru setelah itu kembangkan ke kitab lainnya. Kenapa banyak tafsir, beda-beda pemahaman? Karena yang satu mendalami Wahyu aja, yang satu mendalami Daniel, diadu beda. Tetapi kalau kita mau mendapat pemahaman yang sama, kembali ke khotbah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu khotbah di Matius 24, Matius 25, ya ada juga di kitab Markus 13, ada di Lukas 21. Nah, baca saja semuanya. Dan nanti kita ketemu garis besar peristiwa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, yang menarik di Matius 24, di sini murid-murid bertanya, ya, apa tanda kedatanganmu? Bila manakah itu akan terjadi? Selalu godaannya gitu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? 10 tahun, 20 tahun nggak datang-datang, mungkin lusa atau di lain hari. Terus jadi nggak berjaga-jaga, ketiduran. Tetapi di sini pertanyaannya, bila manakah itu akan terjadi? Dan dijawab langsung oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saatnya tidak ada yang tahu. Jadi jangan sok tahu. Jadi jangan cari tahu tanggal, bulan, tahun, malah tersesat nanti. Tetapi juga apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tandanya apa? Nah, yang kita bisa tahu adalah tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya yang pertama adalah penyesatan.
Ya, di dalam Matius 24 ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi akan ada Mesias palsu. Jadi tanda pertama ini penyesatan ya, dari zaman dulu sudah ada penyesatan, tapi penyesatan ini diulang 3 kali, Pak. Berarti penting sekali. Diulang lagi di ayat yang ke 10. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ayat 11-nya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi tadi ayat 4 akan ada penyesatan, ayat 11 diulang lagi akan ada penyesatan, banyak nabi palsu. Diulang lagi di ayat 23. Ya, di ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi bisa menyesatkan orang yang sudah di dalam Tuhan. Di Matius 24 itu kan ada 10 tanda. Penyesatan, bencana alam, gempa bumi, kelaparan, peperangan, orang menjadi murtad, kasih menjadi dingin, aniaya, kabar perang, aniaya. Nah, dari 9 tanda sudah digenapi semuanya. Yang ke-10 yaitu di ayat 14 hampir digenapi karena Injil diberitakan. Tapi Pak jelaskan, Injilnya Injil biasa atau Injil kerajaan? Apa bedanya, Pak? Ya, jadi Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, Injil kerajaan itu ya adalah sama Injil keselamatan, yaitu ada keselamatan dalam nama Yesus, harus percaya terima Yesus. Tetapi kerajaan Allah bukan sekedar makanan minuman tapi kuasa. Jadi Injil keselamatan disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus ketika datang di bumi ini, dia memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang. Dia mengajar di sinagog-sinagog, bahkan di sinagog hari Sabat dia bikin mujizat. Dan di situ orang pada percaya. Nah, jadi memang disinilah kita makanya ada KKR dan kesembuhan ilahi. Itulah Injil kerajaan. Jadi keselamatan dalam nama Yesus disertai dengan pemulihan, disertai dengan kesembuhan, disertai dengan kelepasan. Dari situ mereka akan melihat, wah Tuhan hadir. Memang Kristen itu bukan sekedar agama, Yesus itu bukan cuma Nabi Isa, tetapi benar nyata dalam kuasa yang menyertai dalam setiap pemberitaan Injil. Dan memang ini perlu sekali, banyak suku-suku terabaikan. Di sana kuasa-kuasa gelap, stronghold, ada tradisi bangsa mengikat. Maka kalau kita cuma perkenalkan Yesus biasa-biasa, ya mereka akan menolak, bahkan tidak bisa kemungkinan malah kita dibunuh kan. Tetapi karena dengan kuasa kita datang dalam nama Yesus, kita ikat penguasa udara, penguasa wilayah, dan ketika Injil disampaikan, maka mereka pun terbuka hatinya dan pertobatan terjadi, Pak. Itulah Injil kerajaan, Pak. Keselamatan disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Boleh saya bilang Injil yang seutuhnya gitu ya? Injil seutuhnya, Pak. Bukan hanya Injil kemakmuran, bukan Injil anugerah. Ya, lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Jadi ada mengajarkan pertobatan, keselamatan, pikul salib. Pikul salib. Pastor Dani, waktu menyongsong Yesus datang sesuai kitab suci, ada banyak ajaran yang sekarang bukan sesat sih, menyimpangnya itu sedikit-sedikit itu. Jadi tetap grace tapi hyper gitu kan. Tetap ke gereja tapi ke gerejanya mohon maaf suka-sukanya gitu. Karena Tuhan kita bukan legalitas gitu. Lalu mengajarkan lagi boleh ini, boleh itu. Nah, bahkan ada yang ekstrim, nanti semuanya tetap selamat, akan ada penyucian dan sebagainya. Padahal itu tidak sesuai kitab suci. Nah, bagaimana kita meluruskannya, Pak Dani? Ya, jadi memang di akhir zaman ini akan banyak ya pengajaran-pengajaran ya. Ya bagaimana? Yang penting kita tahu dulu apa firman Tuhan. Ya, jadi karena gini Pak, ada alasannya, oh itu ada di YouTube, banyak di YouTube. Padahal kan belum semua betul juga. Ya, contohnya tentang keselamatan ya. Jadi memang kita selamat karena anugerah. Oke, sepakat semuanya. Kasih karunia, cuma-cuma. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan di kayu salib, maka kita terima keselamatan itu. Tapi ada ayat yang lainnya, itulah namanya seimbang, Injil seimbang. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
apalagi berita akhir zaman, Pak. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Itu sama-sama berjaga-jaga, semuanya udah standby. Awalnya pelitanya menyala semua, tapi tiba-tiba ketiduran. Yang 5 gadis bijaksana juga ketiduran, Mbak. Sampai akhirnya datang berita, mempelai datang. Pak Tim langsung lihat televisi, ya bangun, ya Tuhan mau datang ya. Seperti kita lakukan, bangun semua, tapi pelitanya berpadam. Sehingga si gadis bodoh, bagi dong minyaknya, tapi gadis bijaksana, jangan, nggak cukup buat kami, udah sana pergi beli. Nah, jadi tiba-tiba waktu mereka yang gadis bodoh sedang beli, ini Tuhan tiba-tiba datang, tidak diduga, ayo masuk, brak, pintu ditutup. Artinya di situ memang ada bagian Allah, ada bagian manusia, tetap keselamatan kasih karunia, ya, tetapi dikerjakanlah dalam takut dan getar. Ada yang harus kita upayakan supaya, jadi kalau bicara akhir zaman itu bukan cuma keselamatan masuk surga, tapi juga siap diangkat, Pak. Kalau mati sekarang, masuk surga, Pak. Tapi kalau nggak mati-mati, iman tanpa perbuatan kan mati. Iya. Jadi kalau mati sekarang, meninggal dipanggil Tuhan, ya masuk surga iman kita ya. Tapi kalau nggak mati-mati, diangkat nggak? Belum tentu, Pak. Ini masalahnya. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Makanya di sini berkali-kali digambarkan mempelai Kristus itu ada bagian yang harus dilakukan, yaitu persediaan minyak, terus intim dengan Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, atau hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini jelas di situ dikatakan, oh Tuhanku masih lama, ya belum, nggak akan datang-datang, apa ngomong akhir zaman. Akhirnya tidak berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, dia mulai memukul hamba yang lain, gontok-gontokan. Dan ketiga, hidup dengan para pemabuk, mabuk daging, duniawi, mabuk hoax dan sebagainya. Nah, maka bahkan itu Alkitab berkata bukan cuma nggak diangkat, Pak, masuk neraka malah, ternyata malah bisa murtad. Nah, jadi artinya masuk retak gigi yang paling mengerikan. Iya, jadi artinya memang kerjakanlah keselamatan takut dan gentar itu terukur, Pak. Jadi bukan cuma ya iman kita selamat, kita tidak perlu perbuatan yang usaha kita seperti puasa 40 hari supaya dosa kita dihapuskan, ditimbang-timbang ya Taurat. Ya. Tetapi kita ada bagian kita, kejarlah kekudusan. Loh, kan kita udah terima darah Yesus, udah kudus, betul. Tapi kenapa kejar kekudusan? Karena ciri orang kudus, ciri orang warga negara surga, hidupnya kudus. Nah, terukur, Pak. Maka dia harus mengejar. Jadi bukan mengejar kekudusan supaya masuk surga, ya, tetapi dia mengejar kekudusan karena sudah warga negara surga. Amin. Nah, sekarang saya langsung masuk nih. Berarti menyongsong Yesus datang harus bertindak berlaku sesuai kitab suci. Jadi dikatakan lagu sekolah minggu lama itu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi sikap kita terhadap kitab suci bagaimana, Pak? Ya, nggak ada cara lain, hidup dalam firman, Pak. Intim dengan firman, hidup dalam firman, ya komitmen lagi, Pak. Jadi kita mau pendalaman Alkitab, ya dimuridkan, memuridkan, seperti kita lakukan tiap pagi juga, mendalami firman berseri. Ya, sekarang udah mau Markus, nanti Yohanes. Jadi artinya ada kelaparan akan firman, dan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi sekali aja dia tidak baca firman, ya lalu nanti kebiasaan kedua kali, 3 kali, saya udah pernah ngalamin, Pak. Sana sibuknya, baca sih, tetapi tidak berkualitas, baca aja, tidak rema, itu bisa langsung kering. Jadi hari itu atau minggu itu masalah macam-macam. Padahal kita ini udah biasa mencatat ya, tetapi karena udah nanti dirapel aja, sudah nanti, nah ini mulai buka celah. Jadi namanya disciples kan, disiplin, Pak. Jadi kan semua murid-murid itu bahasa Inggrisnya disciples, dari kata disiplin. Jadi bagaimana caranya supaya sesuai kitab suci? Ya disciples, disiplin, mendisiplin dalam pembacaan Alkitab. Bagaimana caranya? Ya urut aja. Nah, komitmen, oke Tuhan 1 hari 2 jam, saya sebut ginosko firman, intim dengan firman. Kita menikmati firman, tapi Tuhan juga mau menikmati ketika kita menikmati firman, seperti Maria dan Marta. Ya Maria duduk tenang di kaki Tuhan, dan Tuhan menikmati, dia ngajarin segala macam, Maria fokus. Tapi Marta, Tuhan nanti sambil ngobrol kita makan nasi goreng, minum root beer. Wah, jadi sibuk, nggak menikmati. Nah, Tuhan maunya ginosko, saling menikmati, dan akhirnya semuanya saling menerima berkat. Itu kita firman dosis tinggi. Nah, ada istilah baru, Pak. Ini akhir zaman ini iblis tuh kayak pencuri, pembunuh, pembinasa.
ayat baru dapat hari ini, kalau nggak direnungkan siang dan malam dicaplok Pak. Jadi akhirnya bisa lupa, otak cuma segede bakpao Pak. Ya, jadi perlu dicatat, dapat rema, makanya disebut bikin jurnal Pak. Ini harga yang dibayar Pak. Kalau mau sesuai kitab suci, nggak ada cara lain Pak. Catat, bikin jurnal, sehingga kita akan sesuai dengan roadmap, sesuai dengan peta Alkitab. Aman Pak. Sehingga ada lagu ku renungkan firman-Mu. Ya, siang dan malam. Bukan lalu kulupakan ya. Oh, jangan Pak. Baik. Waktu Musa digantikan Yosua, maka ada pesan kepada Yosua, jangan engkau melupakan kitab Taurat ini, firman ini. Yosua 1:8. Renungkan siang dan malam. Nah, sekarang Bapak menjelaskan tadi ginosko. Ya. Tentu teman-teman belum tahu semua hafal, karena memang itu ayat dimunculkan di Matius 7:21 waktu menegur, aku tidak mengenal kamu. Nah, mengenalnya itu ginosko. Bapak bisa jelaskan? Ya, jadi Bapak Ibu sekarang mulai akan sering dengar istilah ginosko, sama seperti waktu Yesus berkata pada 5 gadis bodoh ya, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu, aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya ini guru sekolah minggu, murid saya 100 orang, lucu-lucu deh Tuhan, aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya ini profesor, doktor, ahli teologi, ya, aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya pendeta 10.000 jemaat, aku nggak kenal kamu. Ya Tuhan gitu deh, shock sudah, pintu udah ketutup. Mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat, tapi dia melakukannya tidak dalam kehendak Tuhan. Tuhan nggak suruh, dia lakukan. Tidak untuk Tuhan bersuka cita. Nyembah Pak, ginosko worship, ya, nyanyi puji Tuhan, hadirat-Mu kurasakan, kita nikmati. Tapi Tuhan juga ingin menikmati dupa yang kita berikan. Tapi waktu kita memberikan dupa, kita nyanyi seperti rusa rindu sungai-Mu, terus mikir nanti pulang gereja mau lihat rusa di kebun binatang. Jadi atau habis ini mau makan daging rusa. Atau makan daging rusa. Begitu Tuhan cium, bukan bawa dupa Pak, bawa ketek. Jadi Tuhan nggak menikmati penyembahan kita. Ya gitu kira-kira Pak. Jadi quality time, keintiman dengan Tuhan, itulah ginosko, saling menikmati Pak. Itu yang kalau Anda mau yakin sesuai kitab suci pasti diangkat. Jadi mengenal sampai tingkat tinggi. Mengenal sampai intim seperti suami istri. Betul. Wow. Nah, dari ginosko ini mengembang ke ginosko firman, ginosko worship, ginosko pujian, kasih karunia, keintiman dalam ini ada lagi. Jadi mengenal kasih karunia yang sempurna. Jadi enggak hyper grace, tapi juga tidak hypograce, tapi ya Bible grace sesuai firman. Semuanya kita akan seimbang, dan itulah di akhir zaman ini memang banyak yang ekstrim atas, ekstrim memang bawah. Ada yang menanyakan ke saya, Pak Tim mau ikut yang Arminian atau yang Calvin? Kalau Calvin kan sekali selamat terus selamat. Yang Arminian selamat dan terus mengerjakan keselamatan itu dengan berbuat baik dan sebagainya. Saya bilang saya nggak Calvin, saya nggak Arminian, saya Bible, selesai. Ya, namanya biblical grace. Pastor Dani, sesuai kitab suci yang kita bahas saat ini, menyongsong Yesus di akhir zaman, harusnya pandemi ini juga terjadi sesuai kitab suci. Iya. Karena salah satu tandanya adalah sakit sampar. Iya. Dan ini baru betul-betul luar biasa karena semua negara, seluruh dunia, istilahnya Singapura yang merasa bersih dan semi sempurna pun rontok. KO, rontok. Malaysia rontok. Eropa Justru Indonesia dapat anugerah mulai naik, dan itu tentu hasil doa-doa kita. Nah, tapi kenapa juga masih banyak manusia akhir zaman ini yang keras kepala, tegar tengkuk, masih mau tersesat terus. Bayangkan, PPKM mulai longgar, berani ke mall, berani ke pasar tradisional, berani naik pesawat, tapi ke gedung gereja nggak berani. Nah, ayo. Jadi ini fenomena apa ini? Ya, jadi pertama karena terlalu banyak informasi, Pak. Jangan disuntik, nanti masuk chip segala macam ya. Jadi memang iblis itu kan pencuri, pembunuh, pembinasa ya. Dia bapak segala dusta, Pak. Bapak segala hoax. Ya. Nah, itu satu pertama. Itu yang membuat akhirnya banyak orang jadi kebingungan spiritual. Saya istilahnya kebingungan spiritual, sehingga pada waktu dia memang disuruh aktif dalam Tuhan, tapi mereka akhirnya
ragu-ragu. Tapi yang kedua yang jadi masalah adalah zona nyaman, Pak. Udah kenakan di Zoom, Pak. Jadi kami sendiri mengalami itu. Ayo ibadah hari Minggu, wah kangen. Bisa 100 orang, tetap yang datang 60, 40. Keenakan nonton YouTube, lewat via YouTube live streaming, Pak. Nggak usah mandi, nggak usah musik ke gereja, berangkat jam 7. Udah sini sambil dengerin YouTube, sambil ngopi, sambil makan nasi goreng, selesai ibadah tidur lagi, Pak. Jadi ini juga tipuan iblis, Pak. Zona nyaman, Pak. Jadi bukan alasannya takut apa-apa ke gereja, tapi udah keenakan. Bukan takut, tapi karena zona nyaman ya. Zona nyaman, Pak. Males. Jadi timbul kemalasan luar biasa dan tidak ada kerinduan untuk ketemu saudara seiman itu, Pak. Jadi memang iblis, memang pandemi ini membuat orang jadi individualistis. Ya, saya bisa kerjakan sendiri, udah menikmati dunianya sendiri di rumah atau dengan ya kelompoknya. Tapi itulah, makanya perlu kunjungan, Pak, tetap. Ya, kita lah yang hamba Tuhan yang berani ngelawan COVID ini, ya mau nggak mau kita terjun. Saya sendiri, saya lihat Tuhan ketika membuka untuk mulai berdoa untuk suku Sunda, saya nggak minta, ternyata udah terbentuk tim dari Subang, Pak, kita siap gabung. Bapak tinggal tahbiskan tim doanya. Kemarin ke Subang, Pak, nanti Jumat besok saya di Cianjur, Pak. Jadi memberi contoh, kita harus rebut mereka. Mari Bung, rebut kembali. Kalau nggak zona nyaman semua, udah keenakan, dan apalagi kebanyakan nonton YouTube, wah konspirasi ini, konspirasi itu, akhirnya Alkitab kalah sama hal-hal berita-berita yang mengenakan telinga gitu. Tapi juga akhirnya jadi bingung sendiri. Ya kemarin Delta sudah mulai ini, muncul Omikron, muncul ini, bisa stres sendiri. Makanya nggak boleh orang itu sendirian. Ya kalau dia di rumah ya ada mesbah keluarga, tetapi paling tidak anak-anaknya ketemu yang seumur. Berdoa, ibu-ibu dengan kaum wanitanya, bapak-bapak dan kaum bapaknya, sehingga terjadi saling perisai doa satu sama lain. Itu yang saya lihat harus dikejar, Pak. Ini semua gereja harus melakukan hal itu. Dan itu diawali dengan pendetanya yang mau kunjungan, Pak. Pendetanya jangan malas juga. Dia harus mulai fighting spiritnya harus lebih kuat dalam menemukan domba-dombanya yang sudah keenakan lama di rumah. Baik. Matius 24 adalah khotbah Yesus sesuai kitab suci, karena Yesus mengutip ke Daniel, mengutip ke kitab-kitab sebelumnya, mengutip dan banyak hal. Nah sekarang di Matius 25 Yesus memberikan suatu standar yang yang pasti gitu. Jadi dari ayat 1 sampai 11, terus 12 sampai 30, itu Yesus memberikan perumpamaan, walaupun bentuknya perumpamaan tapi jelas. Tentang ayat 1 Matius 25 ayat sampai 11 itu tentang 5 gadis yang bijaksana dan bodoh. Ayat 12 sampai 30 tentang hamba yang melipat gandakan talenta. Dan ayat 31 tentang domba dan kambing. Nah, sesuai kitab suci, saya kembali. Sesuai kitab suci, menyongsong Tuhan Yesus datang, sesuai Matius 25 ini, apa saja yang kami kerjakan? Oke, jadi kalau sesuai kitab suci, kita lihat dari yang pertama, gadis bijaksana itu perawan ya, virgin, 5 gadis bijaksana dan bodoh. Sesuai kitab suci, berjaga-jaga. Karena ayatnya, berjaga-jagalah, kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Berjaga-jaga, standby, Pak. Ya, jadi ini ada pengajaran baru nih, minyak itu bukan Roh Kudus. Minyak itu adalah sesuatu yang memang dibeli di korban, ya apapun lah kita tetap pegang. Inilah pelitanya menyala, ini karena ya rohnya menyala-nyala ya, kita tetap pegang itu, artinya dia harus tetap on fire. Nah untuk on fire ini 5, Pak, berarti ini bicara tentang kerajaan kan. 5 jawatan semua, jadi gereja ini berfungsi ya, 5-5-nya itu artinya semuanya standby, semuanya fokus, semuanya dengar-dengaran dengan Tuhan, ya bisa melihat zaman, kamu bisa mengukur mau hujan, musim panas, kamu bisa tahu ini zaman apa, akhir zaman pun harus tahu. Itu yang pertama, berjaga-jaga dan on fire. Tapi yang kedua yang menarik ini tentang talenta, Pak. Karena talenta ini 25 talenta rajin mengembangkan bakat dan karunia. Sebelum talenta saya mau gali yang di mempelai, Pak. 5 gadis bijaksana bodoh, dua-duanya itu Kristen. Iya. Mengikuti Yesus. Iya. Karena mereka punya pelita, Pak. Iya. Tapi kenapa mereka dua-duanya tertidur, Pak? Nah,
Ini pewahyuan ya Pak ya. Jadi memang ada tafsiran juga ya. Jadi setia-setianya orang, saya ini khotbah akhir zaman dari tahun 90-an Pak. Banyak yang lain juga semangat, udah bikin buku Pak. Tapi lama-lama itu, kapan Yesus kembali, mungkin lusa atau di lain hari, dia merasa sudah tidak penting lagi. Akhirnya dia lebih, ininya mulai ada good idea, ada God idea. Nah, God idea-nya udah meluntur, tambah jadi good. Ya, jadi lebih banyak terlena pada hal-hal yang saya sebutlah dunia. Dia tidak keduniawian, tetapi lebih banyak terjeratnya seperti ini contohnya Pak. Keenakan nonton ibadah YouTube, live streaming, kemudian habis itu dia karena tidak ketemu saudara seiman, ya manusia menajamkan sesamanya. Saya Pak ya. Iya. Saya 2 minggu lalu kan ke Jambi. Dari Jakarta ke Jambi naik pesawat 1,5 jam. Dan saya pelayanan ke suku anak dalam. Dari kota Jambi ke suku anak dalam 4,5 jam. Pulang pergi 9 jam Pak. Saya naik mobil itu udah mencang sono, mencang sini. Saya udah 2 tahun nggak pernah naik mobil selama itu kan. Begitu saya ikut Zoom, enak banget Zoom, tinggal klik, ketemu, bang, selesai. Jadi betul-betul kalau nggak bayar harga, bukan main. Jadi memang sebetulnya mau menggambarkan 5 gadis bijaksana ini juga waspadalah dengan zona nyaman. Jadi bisa tertidur, bisa lengah, tapi yang bersyukur bangun. Yang bersyukur punya persediaan minyak Pak. Si 5 gadis bijaksana itu. Bangun nggak ada minyak juga bahaya. Bahaya. Nah, jadi bodoh. Saya mau gali sekarang. Minyaknya itu apa? Kan kita nggak mungkin hari ini ngumpulkan minyak zaitun kah, minyak narwastu kah, minyak apa? Jadi harus diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Jadi mengumpulkan minyak ini adalah tetap dalam hadirat Tuhan, Pak. Jadi mengumpulkan hadirat Tuhan. Ya, jadi kita tetap jadi itu tidak sekaligus langsung ya retreat itu kan 2 hari ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Wah, komitmen pokoknya nanti tiap pagi saya akan bangun pagi, on fire, Pak. Tapi 2 minggu kemudian, ya sudah pagi Tuhan Yesus, kesiangan lagi Pak bangunnya. Nah, jadi pertama membangunkan fajar, ya lama-lama dibangunkan pagi. Jadi di sini kita lihat memang Tuhan pakai ilustrasi ini mau menggambarkan memang yang 5 gadis bijaksana ini juga waspadalah bisa terlena. Tapi yang penting dia sudah ada persediaan minyak. Ya, jadi minyak itu hadirat Tuhan. Bisa juga firman Tuhan, Pak. Ya? Firman Tuhan, Pak. Ya. Firman Tuhan. Karena bisa firman juga, adalah api, Pak. Bisa juga urapan Roh Kudus ya. Urapan Roh Kudus, impartasi. Kumpulkan ya, puji Tuhan. Terus kualitas keintiman ya. Kualitas keintiman. Kayak ngecat gitu ya. Ya, manusia menajamkan sesamanya juga kayak batu jadi api. Saya kan sama ada nih memimpin penyembahan fajar, saya tawarin mereka mau libur, nggak mau libur karena mereka udah on fire. Oke, itu tentang minyaknya. Nah, tapi gadis yang bodoh juga bisa lari kejar beli minyak dan dapat. Iya, ada KKR di sana. Wah, dia ngejar, tapi udah terlambat, Pak. Udah terlambat. Jadi dapat minyak tapi timingnya selesai. Iya, jadi pada waktu dia on fire, tapi ternyata udah rapture. Jadi Pak, seperti dia sudah di tempat transit, sudah kembali ke gate, tapi udah close. Nah, jadi makanya di sini gambarannya jangan sampai nantilah masih lama lah. Nanti aja kalau udah umur sekian saya baru aktif dengan Tuhan. Kembali kepada yang ayat 12 Matius 5 sampai 30, yaitu yang hamba yang mengembangkan talenta. Seperti apa Pak aplikasinya? Ya. Jadi talenta ini kan bicara tentang nilai ya, tentang uang. Jadi makanya ketika datang tuannya itu mau ngambil laba, ini bicara tentang produktivitas, Pak. Ya, jadi di akhir zaman ini harus produktif. Artinya ya giat dalam Tuhan, tetapi juga giat misalnya pendalaman Alkitab. Ya, kita komit 1 tahun baca Alkitab selesai. Ya, tetapi juga bicara tentang talenta itu bakat karunia, Pak. Jadi Tuhan beri bakat. Mungkin dia meningkatkan kemampuan dalam masak, tetapi nanti dia bisa bantu untuk masak, untuk bantuan sosial, makanan, atau untuk pas ada persekutuan. Jadi semua kapasitasnya dimaksimalkan, Pak. Ini yang disebut Kristen maksimal, Pak. Nah, jadi tetapi saya hamba 1 talenta ini pemalas, Pak.
Dia, ayo kita kembangkan bakat, ayo kita Kristen Pak Ogah Pak. Nah, hamba yang jahat dan malas Pak. Ternyata orang yang malas itu jahat di mata Tuhan Pak. Hamba yang jahat dan malas. Nah, jadi karena jahat, ya karena malas dia jadi jahat, akhirnya masuk neraka juga Pak. Dibuang ke tempat kertak gigi. Jadi, kok kejam banget Tuhan ya. Tetapi itulah Pak. Dan ternyata malas itu temannya jahat. Iya, di mata Tuhan itu jadi jahat Pak. Karena orang malas itu kan jadi banyak alasan, terus habis itu bisa mencuri. Baik, Pastor Dhani, ternyata durasi kita habis. Ya. Sebelum masuk ke ayat 31 sampai selesai, Pak, 25, kita akan sambung di episode berikutnya. Oke. Nah, sekarang Pak Dhani kasih konklusi 1 menit. Apa yang kita ambil hari-hari ini menyongsong Yesus datang sesuai kitab suci? Ya. Jadi Alkitab ini adalah buku panduan, buku petunjuk ya. Jadi kalau kita mau sukses ya ada, kalau di mobil itu kan ada panduan bagaimana untuk merawat kendaraan dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk kita hidup sukses atau hidup berhasil, menang pada masa sukar, khususnya siap menjadi mempelai, ini semua ada tercatat di Alkitab Pak. Semua sudah ada petunjuknya. Nah, kita tinggal pelajari, kita perdalam, dan firman itu hidup Pak, tidak kembali dengan sia-sia Pak. Dan firman itu akan mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi ketika kita hidup dalam firman, maka firman itu akan beroperasi dalam diri kita, maka otomatis ya kita akan melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, sehingga pada waktu menjelang ke Tuhan mau datang 2 kali, ini firman-Nya akan menata hidup kita, meluruskan sampai kita kualitasnya mempelai Kristus gitu Pak. Jadi kita hidup dalam firman yang bekerja dalam diri kita. Yes. Ini seperti yang diucapkan Yesus, tinggallah di dalamku, tinggal dalam firman-Ku, supaya kita boleh berbuah banyak. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari jangan lengah, jangan terlelap, berdoa dan berjaga, ginusko firman, ginusko pujian, ginusko penyembahan, terlebih ginusko keintiman dengan Tuhan, mengenal lebih dalam. Dan biarlah kita hanya melakukan sesuai firman, sesuai kitab suci. Waktu kita tinggal dalam firman-Nya di dalam kita pasti bertumbuh dan berbuah seperti ranting, nggak boleh pisah sama pokoknya. Kita percaya, Pak Dhani, saya, saudara yang mengikuti sesuai kitab suci juga akan jadi sesuai kitab suci. Waktu Yesus datang di awan-awan, kita rapture naik bersama-sama, dan kita memerintah bersama Dia sesuai kitab suci. Yes. Mari kita berdoa. Biarlah kami juga bertobat sesuai kitab suci. Kalau ada di antara kami yang jadi anak yang terhilang, domba yang tersesat, bahkan kami meninggalkan Tuhan menjadi murtad karena jabatan, karena jodoh, karena harta, kami sesuai kitab suci mau kembali kepada Bapa di surga. Kami mau bertobat, kemudian memberi diri baptis untuk boleh menjadi murid dan pengikut-Mu, dibaptis seperti Yesus dibaptis. Terima kasih, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai rapture harpazo, pengangkatan, dan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih dahsyat lagi bersama Yesus. Yes.